Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi kita di Khatib Channel. Sekarang saya akan membahas untuk cara membersihkan benda pusaka dari karat yang sedikit saja, tidak terlalu berkarat. Jadi tata caranya nanti akan saya jelaskan di video. Nanti ada dua video. Yang pertama untuk karat yang biasa saja, yang karena kurang berkarat. Ada yang nanti yang lebih berkarat karena ada perbedaan cara membersihkannya. Itu saja. Yang pertama ini kita akan membersihkan keris yang ini. Karatnya kurang, ada berkarat tapi tidak banyak. Dan insya Allah kita di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi ilmu bagaimana cara membersihkan benda-benda pusaka kita yang ada di rumah. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa klik, share, dan subscribe channel Khatib Sarb ini supaya tambah rajin lagi untuk membuat video-video tentang pusaka. Terima kasih. Ya, ini yang kita siapkan adalah perasan air jeruk nipis. Kita tuangkan di piring supaya lebih gampang untuk membersihkannya. Ini adalah kerisnya. Ini cara membersihkan yang kurang ada karatnya, sekedar membersihkan saja, tidak yang berkarat banyak. Untuk membersihkannya ada sedikit lah, hanya bisa langsung perasan air jeruk tadi kita oles-oleskan di batang kerisnya supaya merata. Terus kita beri perasan air jeruk nipisnya tadi sampai merata dari sebelah lagi. Terus kita kasih terus sambil kita gosok-gosok di mana yang ada karatnya, kita gosok-gosok. Nanti untuk yang karatnya yang lebih banyak ada perbedaan. Nanti insya Allah saya berikan lagi cara membersihkannya di YouTube berikutnya. Ya, setelah sudah rata dengan perasan air jeruknya tadi, kita tekan-tekan. Nanti sambil digosok-gosok, ditekan-tekan terus dari sambil dilihat-lihat kalau di mana yang karatnya ada kan, kita tekan-tekan terus dengan jari supaya air jeruknya meresap. Ini kita menekan-nekannya sampai air jeruknya tuh kering di batang kerisnya. Nah, kalau ada yang tambah lagi air jeruknya sedikit, kalau sudah kita tekan-tekan lagi, tidak usah ditambah lagi air jeruknya. Sudah merata benar, tidak usah ditambah lagi air jeruknya. Kita tekan-tekan dan kita gosok-gosok sampai air jeruknya itu kering di batang kerisnya. Terus kita menyeluruh kan sana tadi belum dikasih air jeruk, kasih lagi. Kita harus merata dulu air jeruknya, baru kita tekan-tekan, benar-benar tekan-tekan sampai air jeruknya kering. Terus tekan-tekan, butuh waktu ini sekitar kira-kira ya bisa 5 menit 10 menit tergantung. Terus kita tekan-tekan terus sampai kering air jeruknya itu di batang kerisnya. Nah, ini
air jeruknya sudah kering di batang karisnya, tekan tadi. Lalu kita ulangi lagi, kita oleskan lagi perasan air jeruknya, kita tambah lagi, kita ratakan lagi, kita ratakan terus perasan air jeruknya sampai merata lagi. Baru nanti kita tekan-tekan lagi seperti yang pertama tadi. Ini bisa kita ulang-ulang, bisa 2 atau 3 kali, tergantung keinginan kita sendiri ya. Terus kita tekan terus seperti yang tadi sampai dia kering kembali air jeruk itu ya. Penuh kesabaran ini. Ya, kita tekan terus ya. Kalau sudah dianggap kering, setelah sudah ada tambahan lagi ini habu bekas obat nyamuk. Ini sudah terakhir, ada anggap sudah bersih, udah beberapa kali. Kalau sudah kering, lalu kita tambahkan lagi perasan air jeruk. Ini anggaplah yang terakhir. Kita ratakan lagi perasan air jeruknya sampai merata lagi di seluruh batang kerisnya. Ini ada pembersihan yang terakhir. Ini kan perasan air jeruknya mengandung asam, jadi insyaallah karat-karatnya akan terangkat. Terus kita ratakan, tapi ini yang terakhir. Ada tambahan sedikit, yaitu nanti dikasih dengan habu obat nyamuk. Apa fungsinya habu bekas obat nyamuk ini? Supaya zat asam yang ada di perasan air jeruknya tadi tidak nempel lagi di batang kerisnya, supaya kerisnya zat asam itu tidak merusak keris dan tidak menimbulkan bercak kuning di batang kerisnya. Mengurangi zat asamnya dengan ditaburi habu bekas obat nyamuk. Terus kita oleskan terus sambil kita tekan-tekan. Ini juga ditekan-tekan sampai kering. Terus sampai kering, ditekan-tekannya sambil digosok-gosok dengan tadi sampai
hanya seluruhnya kita kasih sabuk obat nyamuk itu. Nah, ditekan-tekan sampai kering lagi. Sampai kering. Iya, terus ditekan-tekan. Iya, sampai dia kering. Nah, kalau sudah dianggap kering, terus kita tekan-tekan terus sampai benar-benar kering. Kita kasih tandanya dia kering kan. Bekas sabuk obat nyamuk kan tidak nempel lagi di batang kerisnya, ada tersisa-sisa. Iya, benar-benar kering sudah. Untuk tahap pembersihan, lalu hasil keringnya tahap pembersihan. Ini ada tahap pembersihan, ada diperlukan sikat gigi, tisu jangan lupa, piring dan sabun cuci. Kita tuangkan seperlunya sabun cuci itu di piring. Nah, air yang mengalir, kalau perlu air yang mengalir. Ini batang kerisnya yang tadi sudah dikasih perasan air jeruk dan obat nyamuk. Kita alirkan airnya agak kecil saja. Selesai sikat giginya, kita kasih sabun cuci baju, kita sikat langsung di batang kerisnya. Kita sikat terus kita sikat sampai merata, tambah lagi, pokoknya sampai bersih, sampai merata, terus kita sikat. Sampai dianggap bersih. Kalau perlu nanti kan sambil disikat dikasih air sedikit, kasih lagi sabunnya, sikat terus sikat giginya, dicuci, disikat terus di sela-sela kerisnya tuh kan ada yang kecil-kecil, itu lebih disikat karena mungkin nanti debu obat nyamuk atau perasan air limaunya ada di sana. Kalau tidak disikat nanti bisa menimbulkan bercak kuning. Terus disikat harus detail di tempat-tempat. Nah, mungkin kalau tidak bersih kita menyikatnya nanti di pamornya itu ada nempel bercak kuning. Jadi harus bersih menyikatnya dengan sabun ini.
Kalau dianggap kotor, sabunnya tadi sudah kotor, bisa kita ganti lagi kan supaya yang lebih bersih. Untuk yang penyampunan yang terakhir, supaya lebih bersih kan kita tambah lagi sikat giginya, kita bersihkan benar-benar. Yang penyampunan yang terakhir lah anggap. Kita sikat terus, kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Kalau yang terakhir tuh kita searah saja lagi menyikatnya. Nah, kalau untuk pembilasan yang terakhir, airnya agak lebih deras, kita memerlukan air yang banyak ini. Jangan sampai airnya mati sambil mengalir. Penyikatan yang terakhir, sambil disikat sambil dialiri air. Kalau teman-teman diamnya di pinggir sungai atau kali, lebih gampang lagi. Cukup kerisnya kita celupkan ke dalam air sungai yang banyak kan, airnya bersih, jernih. Kita celupkan saja kerisnya ke dalam air, lalu kita sikat-sikat di dalam air. Itu lebih efektif sebenarnya daripada air yang mengalir seperti ini. Asalkan air sungainya bersih, kalau bisa yang mengalir itu lebih bagus dan banyak airnya. Nah, kita sikat-sikat terus lagi. Tapi karena saya ini tidak ada sungai, jadi memerlukan air yang mengalir seperti ini. Kita sikat-sikat terus sambil kita bersihkan lagi. Itu tisu harus siap di samping, jangan sampai nanti lambat untuk dikeringkannya. Jadi kalau sudah dibersihkan seperti ini, nanti kalau perlu langsung disambut dengan tisu. Setelah kita matikan, langsung kita sambut dengan tisu. Kita lap-lap sampai kering dulu, biar tidak kering. Yang penting bekas airnya itu langsung, jangan sampai lambat bekas airnya itu nempel di kerisnya. Kalau lambat nanti bisa menimbulkan bercak kuning juga, jadi harus cepat. Kalau tisunya sudah basah dan langsung diganti, jangan pelit sama tisunya. Kalau dianggap sudah kena agak kering, sudah, terus kita tidak usah dilap, ditempel-tempelkan seperti itu saja supaya mengangkat, dan di pori-pori di pamornya itu terangkat semua airnya. Dianggap kering, sudah tidak ada airnya lagi, supaya pengeringannya lebih efektif lagi. Nanti kita jemur di panas matahari. Kita jemur, kita diamkan nanti seperlunya saja. Kalau harinya panas ya bisa ya sekitar 10 menitan lah. Yang kita diamkan dulu 10 menit, nanti kita balik-balik, kita diamkan saja. Nah, ini teman-teman yang hasilnya yang sudah dikeringkan. Sudah dipanaskan tadi, sudah kering sekitar 10 menit nih hasilnya. Pamornya lebih timbul dan bersih, tidak ada karatnya lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga bermanfaat.